Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andayani. Saya guru IPA di SMP Wahid Hasyim 9 Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 37. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara umum aplikasi manajemen laboratorium komputer, yaitu VEON. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer saver, atau melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer baik melalui kabel atau kabel. Ini salah satu fungsi dari VEON, yaitu yang pertama untuk memonitoring. Jadi semua komputer yang ada di laboratorium yang sudah terkonfigurasi itu bisa dipantau oleh komputer master. Yang kedua, VEON itu sendiri sebagai fungsi untuk controlling, atau semua komputer di laboratorium yang sudah terkonfigurasi bisa dikontrol melalui komputer master. Kemudian VEON sendiri memiliki fitur-fitur yang sangat banyak. Di antaranya mempunyai fitur monitoring, di mana dalam mode ini kita akan memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar ini. Ada full screen demo, kemudian ada window demo, ada kunci. Jadi semua perangkat masukan di komputer siswa bisa terkunci tergantung dari komputer master. Kemudian ada remote view, ada remote control, ada power on, reboot, power down, dan text message. Text message di sini fungsinya adalah kita bisa mengirim pesan melalui komputer master, melalui komputer klien. Misalnya pada saat pembelajaran ingin memberitahu waktu pembelajaran sudah habis, kita kirim melalui text message. Kemudian fitur yang lainnya adalah ada run program. Nah, di sini kita bisa menjalankan beberapa program di toolbar. Kemudian ada open with website untuk membuka beberapa website. Kemudian ada file transfer, kita bisa mengirim beberapa file. Kemudian ada screenshot untuk memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Itu beberapa fitur yang ada di VEON. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh komputer jika kita ingin menginstal aplikasi VEON adalah yang pertama sistem hardware, sistem softwarenya bisa berupa Windows atau Linux, tapi kebanyakan kita menggunakan Windows. Windows di sini bisa Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Kemudian speknya bisa 32 bit atau 64 bit tergantung nanti komputer yang kita miliki memiliki berapa bit gitu. Kemudian bisa setidaknya 2 GB RAM. Sistem multi inti 24 sampai 4 inci CPU. Nah, itu syarat-syarat yang harus dimiliki jika kita ingin menginstal aplikasi VEON. Demikian gambaran umum mengenai aplikasi VEON. Setelah kita mengetahui gambaran umum tentang VEON, maka langkah selanjutnya adalah kita menginstal aplikasi VEON. Sebelum kita menginstal aplikasi VEON, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu laptop yang kita punya. Apakah spesifikasi laptop kita memiliki Windows 64 bit atau Windows 32 bit.
Karena apa? Jika laptop kita memiliki Windows 64 bit nanti, maka yang akan kita install adalah Xeon yang Windows-nya 64 bit. Tetapi jika nanti di laptop kita Windows-nya 32 bit, maka yang harus kita install adalah Windows 32 bit. Langkahnya sangat sederhana. Kita klik file aksesoris, kemudian arahkan kursor di disk PC, kemudian klik sebelah kanan mouse, kita klik properties. Nah, di sini muncul display spesifikasi dari laptop kita. Di sini tertulis sistem type-nya 64 bit, berarti laptop ini memiliki Windows 64 bit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus ingat atau jika perlu kita catat device name-nya. Kebetulan di sini tulisnya desktop TLQB5GE. Nah, ini kita harus ingat nanti untuk langkah menginstal selanjutnya. Sampai di sini kita sudah selesai mengidentifikasi spesifikasi laptop kita. Langkah selanjutnya kita kembali ke download Xeon. Nah, karena tadi kita sudah tahu spesifikasi laptop kita Windows 64, maka yang harus kita klik yaitu Windows 64 bit. Kita klik install. Nah, karena kebetulan laptop saya sudah terinstall, jadi sudah ada aplikasi Xeon. Tapi sebelum ke langkah selanjutnya, ketika saat penginstalan ini yang perlu kita ingat adalah ini Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat, nah ini, kalau laptop yang saya pakai ini sebagai komputer master atau pemantau, maka komponen Xeon Master dan Interception Driver ini harus kita centang dua-duanya. Di sini secara sistem sudah tercentang semua. Tetapi kalau laptop ini sebagai laptop klien atau yang dipantau, maka yang diklik atau yang dicentang itu hanya satu, interruption driver. Xeon Masternya tidak dicentang. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena memang kuncinya ada di sini. Kalau kita ingin sebagai komputer master, dua-duanya harus kita centang. Tapi kalau komputer kita sebagai klien, harus yang kita centang hanya satu saja, yaitu interception driver. Untuk Xeon Masternya kita hilangkan, ya seperti itu. Nah, jadi setelah terinstall, maka saya akan kembali ke jendela window, akan saya klik Xeon Configurator. Saya klik yes. Nah, di sini akan saya perbesar. Nah, ada beberapa tampilan fitur, ada general, service, master, dan lain sebagainya. Yang pertama kita klik general. Nah, di general ini yang kita ganti atau kita rubah hanya di auto tension metodenya. Ini sebelum saya ganti, ini sebelumnya lock on. Nah, lock on ini kita kita ganti key file. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita service kita abaikan, tetap saja tidak usah kita ganti. Master juga kita abaikan. Akses control juga kita abaikan, tidak ada yang diganti. Nah, sekarang kita klik auto tension key atau kunci. Nah, kebetulan karena kemarin sudah saya install, jadi saya sudah ada sepasang kunci. Karena nama saya Rika, jadi kuncinya Rika sebagai private dan Rika sebagai public. Nah, kalaupun ini belum ada, caranya sangat sederhana sekali dan gampang. Kita tinggal klik create key pair, kemudian kita tuliskan nama yang kita inginkan, kita klik OK. Nanti kunci ini akan keluar secara berpasangan, Rika sebagai private dan Rika sebagai public. Kemudian langkah selanjutnya, Rika sebagai public kita klik atau kita blok sehingga keluar warna biru, kemudian kita klik export key. Nah, akan keluar seperti ini. Di file name-nya Rika _public._k. Nah, sekarang kita siapkan flash disk di laptop kita. Nah, jadi kita simpan di dalam flash disk. Kita misal disimpan di flash disk, misalnya di D, misalnya di flash disk ya, local C ya. Setelah itu kita klik save. Nah, sudah tersimpan di flash disk seperti itu. Setelah selesai, kita klik location.
Nah, ini sebelum diinstal, ini kosong semua ya Bapak Ibu, location kosong, komputer name kosong, host address kosong karena kemarin sudah terinstal. Nah, kalaupun belum, caranya gampang sekali, kita klik tambah plus ini, kemudian nanti di sini kosong, kita klik. Nah, di sini lab yang kita inginkan, misalnya lab underscore Rika. Udah akan muncul seperti itu. Nah, untuk name ini kita ketik atau kita tulis laptop yang akan kita jadikan klien ya, laptop satunya. Jadi kita lihat laptop klien, kita tulis di sini sesuai, tidak boleh ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Kemudian kita klik namanya, kemudian kita copy di hot address. Kemudian kita klik apply. Sampai di sini konfigurasi komputer master telah selesai.